Genzi, Halo. kembali lagi bersama gua di sini Juan Strot dan teman gua. Syawal. Nah, kali ini kita ingin membahas tentang peran komunitas bagi masyarakat. Nah, kita juga ingin mengundang bintang tamu kita yang sangat inspiratif. Langsung saja kita sambut Karut Indah. Halo Karut. Halo, Mas. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Kak buat teman-teman kita yang di luar sana. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Ruth Indah, adalah salah satu volunteer dalam berbagai komunitas dan organisasi yang memiliki kepentingan untuk masyarakat. Oke Kak, kalau boleh tahu di volunteer itu masuknya ke komunitas mana aja Kak? Saya masuk di komunitas banyak sih sebenarnya, kayak yang penting tuh bertujuan untuk masyarakat, seperti ada yang pejuang volunteer, terus ada ruang mengabdi dan sebagainya. Rata-rata untuk kepentingan masyarakat sih. Terus awal mulanya Karut masuk sini bagaimana sih? Iya, awalnya saya sebagai generasi muda ingin mencari tahu potensi yang ada dalam diri saya. Seperti saya berpikir kalau masa muda saya ini hanya sekali, dan saya ingin mencoba mencari tahu dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya dengan mengikuti semua kegiatan yang bisa berfungsi dan bisa berperan aktif di dalam masyarakat. Oh, iya. Nah, awalnya sih saya mencoba mendaftar di berbagai organisasi atau komunitas secara online. Nah, mungkin awal-awal memang agak susah ya, apalagi dengan aku yang kurang berpengalaman awalnya. Yeah. Nah, akhirnya setelah itu keterima dalam salah satu komunitas atau organisasi yang memiliki peran dalam masyarakat dengan mengeksplor seperti ekspedisi gitu-gitu di pedalaman, di tempat-tempat luar kota gitu. Nah, lanjut. Nah, akhirnya setelah mendaftar di situ semakin percaya diri dan semakin berarti potensi saya emang di sini gitu. Jadi setelah saya udah menemukan hal tersebut, semakin percaya diri untuk mendaftar di berbagai komunitas, dan puji Tuhannya akhirnya bisa keterima dengan baik gitu. Sangat inspiratif sekali ya kaula muda. Nah, terus selama ikut komunitas ini udah berbagi pengalaman ke mana-mana aja, ke daerah-daerah mana aja? Oh iya, salah satunya saya pernah ke Bali, ke pedalaman, ya, ke desa di Bali. Ada salah satu desa di Bali yang mungkin agak jauh dari kotanya ya. Yeah. Nah, kita datang ke situ ingin membawa program yang mungkin seperti mendidik dan juga program-program yang bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sana. Kalau ini Kak, buat fokusnya tuh lebih ke range umur berapa? Apa setiap misalnya kayak tadi ke Bali, itu tuh spesifik apa ke tempat yang emang apa namanya? Udah 27 ya, dari awal. Iya, dari awal. Udah pernah didatengin atau emang belum direncanain tapi tiba-tiba pas di sana tuh ada ini, kita di sini aja gitu. Oh, enggak. Sebenarnya kan kita kalau merencanakan sesuatu itu harusnya udah ada planning dari awal-awal gak sih. Nah, jadi untuk membangun sebuah komunitas itu atau organisasi itu atau menjadi bagian dari organisasi itu, kita harus merencanakan terlebih dahulu program apa dan apa yang akan kita laksanakan di tempat tersebut. Kita cari tahu tempatnya di mana, dan kita cari tahu gimana sih orang-orang di sana, gimana sih tempatnya, gimana gitu semua. Kalau kayak gitu berarti nggak sedikit ya komunitasnya. Iya sih, ada berbagai. Sebagai generasi muda ya nggak tertutup kemungkinan buat ikut semuanya, segala macam organisasi. Kalau gitu buat range umurnya di sana tuh keseluruhan apa? Biasanya sih kalau misalnya organisasi mungkin dari umur generasi seperti kita, mungkin kayak dari SMA, dari umur 15. Di tempat kegiatannya. Kan misalnya tadi ke Bali di desa apa di tempat itu yang buat dapat dibantu atau diajarin itu ada batas umur atau semua kalangan apa gitu? Oh, yang minta diajarin. Jadi kita kan kebetulan kemarin
kita ada program ke Bali. Nah, kita itu kan ada beberapa program kayak mengajar ibu-ibu juga ada, mengajar anak sekolah juga ada, dan membagikan makanan untuk semua usia juga ada, gitu, makanan sehat. Oh, berarti nggak terpatok satu misal pendidikan gitu aja. Tergantung program apa yang kita bawain. Oh, gitu. Kalau kayak gitu berarti sebenarnya nggak terpaku sama misalnya ada kegiatan kejadian apa terus fokus ke satu itu enggak ya? Enggak, kita tergantung aja sih. Apa yang direncanain buat kesana ya? Apa yang direncanain itu yang kita lakuin gitu. Terus selama di sana berapa hari kegiatannya? Kebetulan di sana sih kan sebagai panitia. Jadi udah otomatis sebagai panitia itu kan harus datang lebih awal. Nah, jadi kalau dihitung-hitung acara di sana itu selama seminggu. 1 minggu. 1 minggu lamanya. 1 minggu. Buat sana volunteer aja apa ada kegiatan lain gitu segala macam? Volunteer ya itu untuk mengikuti kegiatan. Volunteer itu sebagai ini dulu sebagai pengertiannya, volunteer itu adalah orang yang mau mengerahkan waktunya, tenaganya dan selama tanpa adanya timbal balik. Berarti mungkin kalau kayak kegiatan gitu kan dananya dari mana sih Kak? Oh iya, kalau urusan dana ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat, dari kita masyarakat kembali ke masyarakat, ya betul. Nah, jadi untuk mengumpulkan semua biaya itu mungkin kita melakukan berbagai cara kayak open donasi, atau enggak kita mencari sponsor, atau melakukan hal-hal yang bisa mengumpulkan dana sebisa kita gitu sih sebenarnya. Tapi kalau mau ada kegiatan gitu direncanainnya udah dari jauh-jauh hari ya? Iya udah pasti dong. Paling cepet, paling lama nih. Biasanya tuh ada suatu kegiatan itu direncanainnya berapa lama tuh Kak? Sampai akhirnya berangkat. Kalau misalnya kalau misalnya merencanakan sesuatu paling bagus itu sih harusnya jauh-jauh berapa bulan, hamin berapa bulan gitu. Biar juga semuanya terarah dan kita juga bisa mengoreksi apa yang kurang, apa yang gitu. Awal mulanya tuh gimana sih Kak? Sampai akhirnya bisa kepikiran gue cocok nih di volunteer. Oh iya. Kan tadi bilang pertama tuh kayak tertarik aja mungkin ya. Terus abis itu kayaknya cocok. Itu kenapa bisa Kak atau gimana? Enggak sih. Mula awalnya itu kan seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya aku tuh mencari tahu apa sih mau aku dan apa yang aku pengen di usia yang muda aku ini biar bermanfaat dengan masyarakat luas. Nah, sebelum mendaftar di sebuah organisasi atau komunitas, sudah pastinya kita harus mencari tahu visi dan misi komunitas tersebut. Biar kita juga tidak mengikuti komunitas yang sia-sia, yang tidak ada fungsinya. Ya, betul sekali. Nah, jadi setelah kita cari tahu visi dan misinya dan melihat misinya ini kayaknya cocok di aku. Dan ini emang yang aku pengen dari dulu. Aku pengen mengeksplor ekspedisi. Kalau kata-katanya kayak jalan-jalan sekalian untuk masyarakat gitu. Semakin yakin gitu lah ya. Oke, ya udah berarti sekian, kita mau iklan dulu nih. Kita mau commercial break, jadi kemana-mana. Stay tune. Takut itu pasti ada. Takut salah jawaban, apalagi tunjuk tangan. Takut PR nggak kelar. Takut rapor kebakar. Takut ditolak kampus impian, gara-gara passing grade-nya ketinggian. Takut dibanding-bandingin. Takut dinyinyirin. Tapi, mulai hari ini, seberat apapun tantangannya, jangan takut. Jangan takut sama ujian. Jangan takut nggak pedean. Jangan takut hasilnya mengecewakan. Jangan takut.
ada Ruang Guru. Oke Genzi, kembali lagi bersama gua Joen, Syawal, dan Kak Rutinda. Nah tadi kan sudah bahas soal awal masuk komunitas nih. Nah sekarang aku juga mau tanya nih Kak, tantangan apa yang pernah kakak dan komunitas hadapi? Betul sekali, yang namanya suatu organisasi atau komunitas nggak semestinya berjalan mulus ya, pasti ada tantangan. Mungkin tantangan yang paling besar yang sering dialami itu adalah dalam pendanaan dan juga mencari kepercayaan dari masyarakat terhadap komunitas kita. Itu sih. Nah terus kalau drama internal komunitas sendiri, gimana cara kakak menghadapinya? Kalau misalnya drama dalam internal itu udah pasti ada ya, dengan adanya kita berapa puluh orang menyatukan pemikiran tuh pasti ada aja yang pro dan kontra. Nah caranya itu dengan selalu transparan kepada anggota maupun para panitia, kayak apa sih sebenarnya yang kurang menyenangkan atau ada gak sih yang pengen diungkapin gitu. Nah itu nanti kita adain kalau eval sih, biasanya evaluasi kita saling ngasih tahu pendapat, dan udah pasti kita juga harus menerima masukan gitu. Jadi selalu transparan. Kegiatannya berarti Kak sekarang apa selain di volunteer? Kegiatan saat ini sih masih kuliah. Di mana Kak kalau boleh tahu? Kuliah di BSI. Oh BSI. Iya. Kalau itu berarti ngatur waktunya rada susah ya? Iya, sebenarnya sih emang iya ya. Kalau misalnya lagi ada kuliah, terus ada kegiatan volunteer juga tuh di hari yang sama, itu gimana Kak ngaturnya biasanya? Biar kan ini buat anak-anak Gen Z yang lain ya, yang rasa kemanusiaan tinggi gitu, ingin ikut, itu biasanya itu gimana sih Kak ngaturnya? Dari pengalaman pribadi sih biasanya kan kita diinfoin tanggal dan bulan berapa kita bakal mengadain suatu acara itu kan jauh-jauh hari. Nah dari situ saya sendiri tuh buat sebuah note buat diri saya sendiri, kayak oh ya udah ngatur jadwal ini harus ini gitu. Nah cara ngeliatnya juga kan kita ngeliat dulu nanti pada saat kegiatan nanti ada kuliah gak ya, ada ini gak ya? Jadi kita harus mencari tahu dulu nih mana sih prioritas kita sebenarnya. Kalau misalnya prioritas kita itu adalah kuliah dan emang itu penting banget kita harus masuk kuliah saat itu, ya udah kita pilih kuliah dulu. Nah kan itu sampingan, buat mencari pengalaman tuh sampingan. Nah tapi kalau misalnya di perkuliahan kita masih bisa kayak kayak negosiasi ke dosennya, izin. Tergantung, kalau misalnya emang perkuliahan kita juga bisa mengikutinya, mengejarnya gitu, materi-materi yang dikasih oleh dosen. Tapi kalau misalnya emang enggak, ya udah fokus dulu kuliahnya gitu. Berarti harus tetap memprioritaskan yang penting. Yang penting dulu, tergantung prioritas dulu ya. Prioritasnya mana baru. Gitu. Gue ingin tanya nih Kak. Nah di volunteer ini hanya di satu daerah aja atau daerah lain bisa bergabung di ini volunteer ini? Oh iya. Kalau misalnya suatu volunteer yang ngikutin sih tidak tertutup ya buat orang-orang yang di luar daerah sekalipun atau di mana di luar pulau sekalipun juga tidak tertutup kemungkinan buat ikut bergabung. Ya, jadi boleh semua ya? Boleh semuanya. Terus kalau misalnya ini ada kegiatan nih Kak, misalnya di sini di Bekasi misalnya, terus orang anak-anak Gen Z lain gitu yang pengen ikut atau sudah tergabung, itu harus gimana buat perjalanannya? Iya, ada titik kumpul kah atau ada segala macam transportasi segala macam, apa harus sendiri gitu buat akhirnya datang? Kalau biasanya sih kalau misalnya kita ngadain suatu acara perkumpulan misalnya di luar daerah, nah orang-orang yang di luar daerah datang ke tempat yang menjadi tuan rumah di daerah tersebut, itu menjadi titik kumpul kita di situ untuk melaksanakan semua kegiatan yang akan kita lakukan di daerah itu. Gitu sih biasanya. Jadi kita ada titik kumpulnya gitu. Oke. Kalau buat yang ini yang mau datang itu biasanya dia budget sendiri ya kayak?
Tergantung sih. Kita kan ada namanya self funded dan fully funded. Kalau Apa misalnya tuh, coba dijelasin dulu. Mungkin self mereka funded nggak tahu. itu artinya kita bergabung tapi kita bayar sendiri gitu, Oke. kayak ngasih duit sendiri gitu, setiap perjalanannya, makan dan segala macam. Mungkin kadang itu ditargetkan harganya segini, kalau mau ikut ke sini harganya segini ini. Tapi kalau fully funded itu sebagai bentuk dari kita, dari komunitas kita atau organisasi kita, itu kayak sebuah hadiah. Itu kan penuh seleksi nantinya. Jadi itu sebagai ada seleksinya, itu biasanya 1 atau 2 orang yang menerima fully funded tersebut, itu dibayarin full sama komunitas atau organisasi gitu. Nah, terus seleksinya itu diapain aja sih? Kalau seleksi sih pasti namanya seleksi, ada seleksi berkas, seleksi wawancara, udah gitu aja sih sebenarnya. Itu aja. Apa tuh Kak, khususnya yang bikin lolos dapat apa tadi? Bisa masuk ke Ya. voluntary. Bukan dana yang diseleksi itu. Yang Oh iya, itu kalau misalnya fully funded itu biasanya seleksinya itu berdasarkan, contohnya nih kita berkas. Oh ya udah, ini udah ada ketentuannya, contohnya usia, pengalaman, segala macam. Itu biasanya kita nyerahin CV atau gimana. Nah, setelah itu pas di sesi wawancara mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan kepada calon penerima fully funded. Itu ditanyain bagaimana sih emang keinginannya, terus apa sih tujuannya dia masuk ke sini, sampai kita menemukan orang yang benar-benar emang cocok dan emang sesuai dengan misi kita, yang gitu. Oh, berarti setiap ada kegiatan itu dibuka apa sih fully funded itu ya? Iya, fully funded dan self funded. Oke, berarti nggak di seluruh kegiatan udah itu doang, berarti tetap ganti-ganti. Iya, ganti-ganti tergantung Siapa ekspedisi. yang dapat lah. Terus pas seleksi interviewnya itu online apa langsung ke tempat? Biasanya sih kita kan dari berbagai daerah nih, jadi kebanyakan kita pasti online dong. Online. Jadi nggak mungkin kita ketemuan gitu. Via Google Meet biasanya Oke. atau Zoom gitu. Kelebihannya ikut volunteer kan? Hah? Kelebihan. Oh, kelebihannya ikut volunteer ada sih beberapa, kayak contohnya nih buat kita yang masih generasi muda yang masih belum terjun ke dunia pekerjaan, prosesnya. udah pasti di dalam CV kita itu udah harus ada pengalaman gak sih kan, Ya. untuk mencari pengalaman, mencari relasi juga ada. Terus biasanya kita kalau misalnya ngikutin kayak gitu, kita bakal mendapatkan surat rekomendasi kerja ataupun surat kayak CV gitu, CV sertifikat gitu. Sertifikat. Itu semua anggota dapat. Iya, semua anggota Apa yang udah ikut kegiatan aja? yang udah ikut kegiatan dong pastinya. Berarti nggak semua. Nggak semua. Berarti oke. Oke, keren banget kan Genzi. Nah, kita bakal lanjut lagi ke obrolan selanjutnya setelah commercial break berikut ini. Kira aja dah. Ya. Yes, aku lulus. Yes, aku juga lulus. Yuk ke sana yuk. Ayo. Nggak nyangka banget ya kita lulus. Pria, kamu lanjut sekolah di mana? Nggak tahu nih, masih bingung. Kalau aku sih di Sendang Agung aja. Sekolah di Sendang Agung. Sekolah aja di SMA Mutu, SMA Muhammadiyah 1, Sendang Agung. Sekolah di SMA Mutu biayanya sangat terjangkau dan kamu juga berkesempatan mendapatkan beasiswa. Di SMA Mutu, kamu juga bisa belajar nyetir loh. Ada banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dapat kamu ikuti. Daftar sekarang, kunjungi sekretariat PBDB di sekolah atau daftar secara online gratis. Ayo sekolah di SMA Mutu. SMA Muhammadiyah 1 Sendang Agung, unggul dan islami. Halo Genzi, kembali lagi bersama kita di segmen terakhir. Nah, kali ini gue pengen tanya ke Karut. Karut, apa sih dampak terbesar dari komunitas ini yang ada di Karut? Sesuai yang sudah kita jalanin sih, dampaknya terutama kepada
program yang mengedukasi, mungkin kayak ibu-ibu yang sudah kita edukasi mungkin lebih tahu dan paham apa yang sudah kita kasih tahu, contohnya pentingnya makanan sehat dan pentingnya menjaga kebersihan. Dan seperti anak-anak SD yang kita edukasi juga, mereka jadi tahu banyak hal setelah kita mengedukasi mereka, terutama kan mereka kan anak dari pedalaman. Jadi harusnya mereka pada ngerti sekarang bagaimana ini soal lingkungan di masyarakat dan segala macam gitu sih. Gitu. Kalau ini jadi kan harusnya nggak semuanya pasti sejalan ya Kak. Terus kalau setiap ada kegiatan tuh, kalau tadi kan dampak positifnya tuh, negatifnya tuh biasanya apa sih Kak? Pasti kan ada yang kayak trouble, ada yang nggak setuju segala macem. Terus kebanyakan kayak tiba-tiba datang, walaupun udah direncanain, udah kontak orang sananya gitu, pasti kan banyak crash atau nggak sesuai yang ini kan dijalannya gitu. Apa aja sih biasanya tuh? Tapi puji Tuhannya sih selama mengikuti kegiatan itu mungkin kita udah komunikasi terlebih dahulu kepada orang-orang sana, dan untungnya sampai sekarang sih belum ada trouble antara masyarakat dan antara komunitas kita, masih belum ada. Tapi kalau misalnya emang itu terjadi suatu saat nanti, berharapnya sih cara mengatasinya itu dengan cara komunikasi yang jelas dan mencari tahu dan menjelaskan maksud dari kita. Gitu. Terus peran dan posisi Karut di dalam komunitas ini apa? Berbagai macam sih, salah satunya pernah menjadi divisi-divisi, dan kemarin yang terakhir ekspedisi jadi divisi media. Divisi media. Dapat itu juga. Terus bagaimana Karut mempromosikan organisasi ini? Mempromosikannya, jadi kan kita dari berbagai daerah. Mungkin dengan kita mengikuti zaman yang semakin maju akan teknologi, udah pasti kita mengikutinya promosi dengan cara teknologi juga kan. Kita kayak menyebarluaskan melalui sosial media dan menyebarluaskan antara mulut ke mulut juga ada gitu. Terus kontribusi terbesar di komunitas ini yang Karut bikin udah ada? Kontribusi? Ya, rasakan selama ikut. Feedback yang sudah ini, ya. Ada sih sebenarnya semenjak ikut-ikut organisasi atau komunitas itu, saya merasakan kalau misalnya kepercayaan diri semakin menambah, dan banyak hal yang awalnya tidak tahu sebelum mengikuti ini akhirnya tahu. Contohnya cara mengelola organisasi gimana, cara agar kita bisa sabar dalam menghadapi masalah juga ada, dan bagaimana kita cara berinteraksi kepada orang banyak, mau yang udah kenal ataupun tidak, kayak gitu sih. Paling susah apa sih Kak? Paling susah apa sih jadi volunteer itu kegiatannya? Paling susah gimana? Yang pas dijalanin apa kegiatan paling susah tuh dari kegiatan volunteer? Yang paling susah kegiatannya ya bermacam-macam dong harusnya. Coba sebutin salah satu deh. Contohnya kalau kita saya menjadi seorang manajer project ketika kita ngadain event. Nah, itu kan banyak trouble-nya. Udah terutama kayak cuaca yang kurang. Kadang kita kan cuaca kita nggak bisa memprediksi ya. Jadi awalnya kita sudah planning semateng-matengnya, tetapi pas hari H terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Contohnya cuaca yang kurang mendukung dan segala macam. Nah, di situ titik saya dan teman-teman saya ngerasa apakah ini berantakan atau enggak. Jadi hari itu juga on the spot kita mencari solusi gimana agar acaranya itu berlangsung. Tetap jalan ya? Tetap jalan ya. Ya, pasti kan di organisasi kan ada konfliknya ya? Iya, pasti dong. Nah, terus cara untuk menangani konflik di dalam ini gimana? Ya, kembali yang saya jelaskan tadi, itu kita saling terbuka. Antara anggota dan antara panitia juga kita harus saling terbuka, apa sih sebenarnya yang kurang, dan kita juga sebagai orang yang mendirikan, contohnya kita juga harus menerima masukan dari orang-orang, terus kita kasih kejelasan secara transparan kepada mereka agar semuanya jelas, gak ada yang tertutupi dan tidak ada yang mikir yang miscommunication gitu.
paling terakhir Kak buat penutupan, nyampein ke Kinzi lain gitu. Kayak kalau ingin ikut organisasi volunteer, apalagi khususnya di tempat Kakak gitu, boleh kasih pesan masukannya segala macam. Oh iya, buat teman-teman semuanya yang mau mengikuti kegiatan atau pengen mencari potensi diri atau ingin mengikuti semua organisasi komunitas itu, mungkin dengan cara pertama mencari tahu di berbagai sosial media. Kita kan Gen Z ya, harusnya kita udah paham dong semuanya sosial media. Kita mencari-cari tahu, terus apa salahnya kita mencoba. Jadi awalnya itu harusnya mencoba sih, even itu bisa atau enggaknya nanti, yang penting kita sudah mencoba. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Nah gitu. Jadi gitu aja sih. Gunakan dan manfaatin teknologi yang ada. Jangan sampai teknologi itu yang menghancurkan gitu. Kita yang manfaatin, bukan ya, kita yang dimanfaatin ya, betul banget. Banyak juga nih buat Kak Indah udah mau memberi waktunya ke sini ya. Informasi. Nah, buat kamu Gen Z, ingatlah bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil. Yuk, jadi bagian dari komunitas dan buat dampak positif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Ada.